لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, patutlah kita syukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Terutama kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terutama kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dengan penuh kesehatan, dengan penuh waktu-waktu yang Allah berikan tanpa ada kesibukan. Maka seluruhnya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita patut syukuri. Terutama tatkala kita beribadah kepada Allah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi kerangka tubuh kita masih tegak. Banyak hamba-hamba Allah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada dirinya untuk melaksanakan ibadah, akan tetapi Allah uji dengan kesakitan. Allah uji dengan dia memiliki kesakitan di dalam dirinya, sehingga banyak penghalang-penghalang tatkala dia melakukan ibadah. Maka dari itu khatib ingin mewasiatkan agar kita terus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam tak lupa-lupanya kita kirimkan salawat tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayahnya, yang telah membawa cahayanya dari zaman kejahilan, dari zaman orang-orang yang tidak mengetahui apapun tentang Allah, sampai zaman yang penuh terang benderang, yang mana ilmu tersebut mudah digapai. Maka kita bersyukur kepada Allah dan selawat tersebut kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdirinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi secara khusus dan secara umum kepada para jamaah sekalian agar terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang di dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang bertakwa, mereka adalah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan banyak hadiah, banyak ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah bagaimana yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah At-Talaq. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, takut kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi di dalam kehidupannya. Dalam ayat lain Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Maka ibadah yang sedang kita lakukan,
di bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Maka tujuan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan untuk kita agar kita sampai kepada titik ketakwaan, agar kita bisa sampai kepada tujuan yang Allah harapkan. Di dalam ayat yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan bagi orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya kita mentadabburi ayat, dari beberapa ayat-ayat yang kita katakan, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah juga saking sayangnya kepada hamba, Allah tuntun bagaimana seorang hamba bisa meraih ketakwaan tersebut. Salah satunya adalah melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bernama puasa. Maka puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, maka lakukanlah dengan betul-betul jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, betul-betul meningkatkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena keistimewaan di dalam bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, hanya hitungan bilangan yang sedikit. Allah katakan di dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang terbilang sedikit. Waktunya paling lama hanya 4 pekan saja. Maka dengan waktu yang singkat tersebut, kita mengupayakan, mengoptimalkan bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah secara maksimal dan secara optimal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan adalah bulan keistimewaan. Allah pilih dari 12 bulan, yaitu 1 bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah istimewakan di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabatnya, untuk mengatakan kepada para sahabatnya, idza dakhala syahrul Ramadan, idza atakum Ramadan syahrun mubarak. Tatkala datang bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ingin memberitahu kepada para sahabatnya, terus berpacu dalam ibadah yang banyak di dalamnya. Jangan sampai disia-siakan, karena di dalam waktu-waktu tersebut adalah waktu yang penuh barakah. Setiap amalan seorang hamba yang dilakukan di bulan tersebut, ya di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan amalan, sehingga bulan tersebut adalah bulan yang paling mulia. Waktu tersebut adalah waktu yang paling mulia. Maka sebagai kita seorang hamba, seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, terus melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan juga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan malam kemuliaan, yaitu turunnya Al-Quran Al-Karim, lebih tepatnya, sehingga waktu-waktu yang tersebut tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan. Maka kalau sekiranya kita menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita termasuk orang yang paling merugi di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan waktu-waktu yang baik, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di bulan Ramadan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Dalam riwayat lain dikatakan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin. Apabila telah masuk waktu bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu langit, dibukakanlah pintu-pintu langit-langit yang kebaikannya banyak. Lalu kemudian dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, maka sungguh mudah seseorang tatkala melakukan amal kebaikan,
Sungguh biasa tatkala seseorang melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan, karena memang di sana bulan kebaikan. Akan tetapi yang menjadi luar biasa tatkala seorang hamba melakukan ibadah, yaitu dia lipat gandakan amalan tersebut, dia lebih perbanyak amalan tersebut, tidak sama dengan ibadah dia di luar bulan Ramadan. Dan inilah menjadi hamba-hamba yang spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan wasul silatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Artinya apa? Para ulama mengatakan syaitan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan gembong-gembong syaitan. Syaitan-syaitan yang besar yang memang Allah Subhanahu wa taala ikat agar tidak menggoda manusia dan sangat mudah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi kita banyak menemukan manusia-manusia yang di dalam identitasnya adalah seorang muslim, akan tetapi dia masih bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Artinya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kalangan jin saja, akan tetapi dari kalangan manusia. Allah mengatakan minal jinnati wan nas, yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang hamba yang hanya diperuntukkan ibadah dia di muka bumi ini, dia dilahirkan untuk Allah Subhanahu wa taala beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tetap bermaksiat, maka dia harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka bulan Sya'ban yang lalu tidak menjadikan dirinya untuk menanam benih-benih, untuk meraih manisnya di dalam bulan Ramadan, sehingga tatkala masuk bulan yang penuh keberkahan, terus maksiat tersebut dilakukan dirinya di dalam bulan Ramadan, maka ini akan menjadi manusia yang rugi, yang tidak mengoptimalkan waktunya di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita harus sadar, harus segera kembali kepada Allah tabaraka wa taala sebelum waktu terlambat, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam kondisi nyawa kita berada di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian datangnya bulan Ramadan, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang baik. Banyak waktu-waktu yang baik yang Allah berikan di dalamnya. Tatkala seseorang membaca Al-Quran Al-Karim, beda pahalanya tatkala dia membacanya di luar bulan Ramadan. Tatkala dia beribadah salat tarawih atau salat qiyamul lail, Allah ganjarkan pahalanya berbeda di dalam bulan Ramadan tidak seperti di luar bulan Ramadan. Artinya Allah lipat gandakan amalan tersebut, sehingga tatkala seseorang yang menyia-nyiakan waktunya, dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, atau dia buang waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatangi Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi manusia yang rugi, menjadi hamba-hamba yang rugi. Maka dari itu jangan sampai puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita hanya menahan lapar dan haus saja, menahan dahaga saja yang menetap di kerongkongan kita. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimi hadzuhu min siyamihi al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak manusia yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Maka dari itu jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui ada dua hal yang mana puasa tersebut bukan hanya kita memperhatikan batal-batalnya puasa saja, akan tetapi kita harus memperhatikan pembatal-pembatal pahala puasa tersebut yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa saja pembatal-pembatal pahala puasa yang akan merugikan diri kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, wal amalu bihi, dan dia melaksanakan amalan tersebut, yaitu perkataan sia-sia, setiap hari dia melakukan, berkata dengan obrolan-obrolan yang sia-sia, tidak menuntut ilmu dan yang lain sebagainya, tidak membaca Al-Quran, lalu dia melakukan hal tersebut, falaisa lillahi hajatun,
maka Nabi SAW katakan Allah tidak butuh dengan puasa dia fi an yadha' ta'amahu wa syarabahu, dan dia puasa untuk meninggalkan lapar dan hausnya, Allah tidak butuh hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang harus kita perhatikan perkataan-perkataan yang buruk, suudzon kepada orang, lalu kemudian dia menggibahi seseorang, maka ini harus dilakukan. Apalagi perkataan-perkataan dusta yang dia lakukan. Banyak tersebar, banyak yang memiliki keyakinan bahwasanya sabda Nabi SAW ini yaitu berlaku di siang hari bulan Ramadan. Kata para ulama, ini berlaku dari awal penetapan 1 Ramadan sampai nanti akhir bulan Ramadan. Kita harus menjaga amalan-amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya menahan lapar dan haus di siang hari saja. Kita bukan hanya menahan lapar dan haus di syahwat kita di siang hari saja, akan tetapi tatkala masuk waktu malam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ketaatan tersebut, sehingga menjadikan Ramadan sebagai tarbiyah, menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk melatih dirinya, untuk mensucikan jiwanya, untuk membersihkan dirinya dari kemaksiatan, sehingga tatkala habis waktu bulan Ramadan telah lewat, dia menjadi alumni-alumni yang baik. Dia menjadi keluar bulan Ramadan menjadi jiwa-jiwa yang besar, menjadi jiwa-jiwa yang suci, sehingga sampai bulan Ramadan tahun depannya lagi dia melaksanakan ibadah dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang perlu kita ketahui agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ada 2 syarat diterimanya puasa seseorang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, yang pertama adalah memiliki keimanan, lalu kemudian dia memiliki harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka seseorang tatkala berpuasa hanya mengikuti budaya, atau dia mengikuti sebagaimana kebanyakan kaum muslimin lainnya berpuasa tanpa penuh keimanan, tanpa adanya ihtisab, berharap diampunkan dosanya, maka dia tidak mendapati apa-apa kecuali puasanya menahan lapar dan haus saja. Kalau sekiranya seseorang ingin mendapatkan keutamaan tersebut, keutamaan Allah Subhanahu wa taala, maka gandengkan 2 syarat ini dengan penuh keimanan dan juga harapan agar Allah Subhanahu wa taala ampuni. Begitu juga tatkala seseorang di malam hari tegak mendekatkan dirinya kepada Allah, berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan juga, man qama Ramadan, barang siapa yang salat tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan imanan wahtisaban, kemudian dengan penuh keimanan dan ihtisab. 2 syarat ini harus digandengkan oleh seorang mukmin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan dirinya dari dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya kita sudah mengetahui syarat, maka banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang lainnya, yaitu adalah Allah memiliki ampunan-ampunan di semua bulan Ramadan, di hari-hari atau di waktu-waktu bulan Ramadan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat, turunnya rahmat di seluruh bulan Ramadan, tidak dibagi-bagi. Tidak ada 10 hari pertama, kedua dan ketiga, seluruhnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebasan dari api neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar,
Allah memiliki pembebasan api neraka, wa dzalika kulla lailah, dan ini semuanya dari seluruh malam-malam di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu menjadi motivasi bagi kita agar tidak membuang-buang waktu, agar bagaimana kita tatkala dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik bagi Allah dan bagi diri kita, sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, kita berada dengan kondisi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'ala nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.